Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atep, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Pak Atep Suhendi SS yang sudah berkenan hadir dalam sesi sharing begitu ya, sharing. Rencananya kita akan berdiskusi lebih lanjut. Sebetulnya di belakang kamera juga kami sudah melakukan beberapa kali diskusi begitu ya, dan ini mungkin diskusi lanjutan dan sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam panduan untuk tugas ini gitu. Jadi kami sering berdiskusi, kebetulan Pak Atep ini rekan partner saya di BMG Bahasa Inggris Sekolah ini di SMP Negeri 1 Cimalaka, dan kami sekarang lebih terfokus begitu ya diskusinya Bapak ya. Kalau kita biasanya diskusi tentang pembelajaran secara umum, pembelajaran bahasa Inggris secara umum, dan sekarang karena memang nanti ada sesi ke kelas dan ada sesi pasca di kelas, jadi nampaknya kita harus fokus pada satu rumusan perencanaan pembelajaran. Baik, Pak Atep, terima kasih ya. Mohon maaf, Bapak ini sudah membuat begitu ya RPP yang sangat bagus sekali. Ini RPP ya, tapi saya ingin lebih lanjut, kita sama-sama Bapak gitu ya mendiskusikannya. RPP ini untuk kelas berapa Bapak? Ini untuk kelas 7 Ibu. Kelas 7, ya, kelas 7 kebetulan saya mengajar di kelas 7. Jadi membuat RPP-nya kelas 7. Baik ya, Pak. Dan ini untuk satu pertemuan ya Pak ya? Ya, ini untuk satu pertemuan. Untuk tujuan pembelajarannya Bapak, yang ingin Bapak capai itu apa di pertemuan nanti? Jadi untuk apa? Tujuan pembelajaran. Jadi siswa dapat mendeskripsikan teman atau orang lain. Jadi ini modul tentang deskriptif teks Bu ya. Iya. Jadi nanti jenis teks deskriptif ya Pak ya. Tujuannya siswa bisa mendeskripsikan orang yang dia lihat tanpa mengetahui namanya. Ya. Unik ya Pak ya. Ya. Itu anak-anak pasti senang melihat ciri-cirinya atau orang itu ciri-ciri fisik gitu ya Pak ya. Sama karakter. Melihat rambutnya, warna kulitnya, matanya, hidungnya, seperti itu Bu ya. Baik, jadi deskriptif teks ya Pak ya. Nah Bapak ini betul deskriptif teks untuk kelas 7 ya, bagus sekali. Saya rasa itu kreatif Bapak dengan topik menebak begitu ya, tadi menebak ya. Harus menebak orang yang dimaksud dengan ciri-ciri tersebut. Nah Bapak, strategi yang Bapak gunakan strategi apa Pak? Jadi Bapak fokusnya ke speaking ya? Ya, speaking. Ya, speaking. Untuk metode yang Bapak gunakan? Ini metodenya menggunakan pendekatan problem based learning Bu ya? Iya. PBL. Iya, PCBL. PBL maaf. Ya, PBL, baik Bapak. Iya Bapak, itu senang sekali saya dengan dengan antusiasme gitu ya yang Bapak lihat dengan menggunakan metode-metode baru. Problem based learning ini Bapak bisa lebih detail sedikit, mungkin menambahkan seperti apa sehingga disebut problem based ini? Untuk problem based learning ini jadi pembelajaran yang ini ya, maksudnya dari bertanya tadi ya Pak ya, ya dari bertanya anak dari masalah begitu ya Pak ya? Baik. Dari masalah. Iya, ini sudah bagus Bapak ya. Saya rasa Bapak di kegiatan pendahuluan sudah ada building knowledge of the field ya. Jadi Bapak memberikan konteks dulu ya Pak ya, konteks dulu pembelajaran. Jadi kayak pertanyaan, pernah nggak ketemu seseorang begitu, terus how do you describe another person without saying their name. Jadi Bapak memberikan konteks ya, di keseharian harus bertanya dalam konteks apa kita perlu menjelaskan karakter orang, dan ini tentang
seseorang Iya. gitu ya. Dan apa caranya ini pertanyaan ketiga, saya suka sekali Pak. Apa cara yang paling mudah ketika kamu lupa nama seseorang tapi kamu harus jelaskan orang itu yang menyebutkan ciri-cirinya gitu. Itu kontekstual sekali Bapak, bagus. Lalu ada MOT ya Pak ya. Bapak memberikan model-model contoh ya Pak ya. Di kegiatan ini Bapak boleh mungkin dijelaskan Bapak di modeling of the text ini Bapak ngapain aja? Jadi guru menayangkan gambar seseorang, ya. Jadi peserta didik mengamati gambar, terus guru menanyakan beberapa pertanyaan terkait gambar kepada peserta didik. Jadi kita menayangkan gambar, coba deskripsikan gambar ini. Pasti gitu. ini ya Pak, antusias ya anak-anak. Artis atau apa Pak? Public figure? Public figure, artis, guru-guru juga. Oh ya? Rame dong ya. Baik, kalau untuk GCOT Pak, untuk Joint Construction of the Text, Bapak apa yang dilakukan? Jadi peserta didik memahami teks tulis deskriptif yang diberikan dari guru. Meminta peserta didik mengidentifikasi kosakata terkait ciri-ciri seseorang pada teks deskriptif yang diberikan ke dalam tabel yang telah disediakan. Oh, jadi ada tabel Bapak ya? Baik. Dan peserta didik mengidentifikasi dan mendaftar kata sifatnya atau penampilan fisiknya ya Pak ya? Oke. Untuk di ICOT Bapak, apa yang Bapak lakukan? Jadi menulis sendiri ya, ICOT, Independent Construction of the Text. Itu Bapak apa yang dilakukan Bapak? Jadi nanti peserta didik membuat kesimpulan daftar kosakata apa saja yang muncul dalam kegiatan pembelajaran, terus melakukan refleksi, terus guru memberikan tindak lanjut terhadap refleksi kegiatan yang telah dilaksanakan. Sama-sama ya Pak ya, mencoba menambahkan tadi pembelajaran berdiferensiasi, KSE yang 5 poin itu sama budaya positif. Mungkin itu Bapak wawancara praobservasi kita ya. Ada yang ingin disampaikan dulu? Bagaimana kesan-kesannya mungkin? Ya, makanya Ibu, mungkin kedepannya saya akan menyusun modul ini menjadi lebih baik lagi. Iya, kita sama-sama ya Pak ya, karena kita sejawat, saya juga masih belajar. Ya, terima kasih Pak Atep. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. SMP Negeri 1 Cimalaka. Kuat, kompak, unggul, akademik sanggup. Oke, boleh tepuk tangan. Baik, hari ini perkenalkan ya Pak Atep, izin saya berkenalan dulu dengan anak-anak hebat ini, anak-anaknya Pak Atep. Ibu Astri, ya sudah kenal ya, tapi Ibu belum pernah masuk ke kelas. Ibu Astri dan Ibu partner bekerja sih sama Pak Atep, itu mitra belajar tim bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Cimalaka. Dan sekarang Ibu lagi kolaborasi nih, lagi belajar bareng gitu ya sama Pak Atep, lagi diskusi. Pokoknya kami suka diskusi. Dan kita Ibu izin ya ada di sini bareng Pak Atep. Pak Atep, terima kasih atas kesempatan memberikan kelasnya untuk saya ikut belajar di sini, dan anak-anak hebat ini Ibu izin ada di sini ikut belajar dengan kalian, boleh? Boleh. Terima kasih. Baik, saya time is yours Pak Atep, dipersilakan. Terima kasih. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk materi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang descriptive text ya. Apa itu descriptive text? Ada yang sudah tahu descriptive text? Ya? Apa? Jadi descriptive text itu
teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu atau objek, apalagi atau orang atau hewan ya. Oke. Di sini untuk deskriptif teks kita akan mempelajari tentang apa? Describing people ya. Mempelajari tentang apa? Mendeskripsikan tentang orang ya. Apakah kalian pernah melihat atau melihat orang tapi tidak tahu namanya? Jadi apa yang pertama kalian deskripsikan? Hah? Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya ya. Melihat apanya? Kulit, terus rambutnya ika, keriting atau lurus, terus apa lagi? Mata ya, alis, bibir tinggi, pendek, apa lagi? Lurus ya. Oke. Terus apakah kalian punya sahabat? Bagaimana ciri-cirinya sahabat? Ajeng contohnya. Ajeng, siapa sahabatnya Ajeng? Indah. Bagaimana ciri-cirinya Indah? Bertubuh kecil, pintar, dan berkulit putih. Terus Raisa. Siapa sahabatnya Raisa? Andin. Andin. Bagaimana ciri-cirinya Andin? Tinggi. Tinggi. Tinggi apa bahasa Inggrisnya ada yang tahu tinggi? Tall. Oh, terus? Apa lagi? Sawo matang kulitnya. Iya. Coklat kecoklatan ya. Terus red skin, terus Alisnya tipis. alisnya tipis, apa lagi? Hidungnya mancung. Sharp nose ya. Oke, di sini Bapak juga mempunyai sahabat ya. Sahabat baik Bapak. Di sini ada Ibu Asri ya. I have two best friend, Mrs. Asri and Mrs. Ajat ya. I have a best friend. Saya mempunyai sahabat. Her name is Asri Rajati. Namanya adalah Asri Rajati. Ya. She live on Jalan Ketip. Dia tinggal di Jalan Ketip. Ya. She is an English teacher like me. Dia adalah seorang Ya, seperti Bapak ya. She is strong and chubby. Dia tinggi dan cantik. She has dark brown skin. Dia mempunyai kulit coklat. Ya. She wears hijab. Dia memakai hijab. She is very talkative, kind, and confident. Dia sangat Aktif. baik Baik. dan Confident. Apa? Ada tuh yang suka dipakai buat ini apa Pak? Ah, Bikin confident. Bikin confident suka di ada les. Ya. Percaya. Percaya diri, ya, confident. Terus satu lagi, Mr. Ajat ya. Tahu Mr. Ajat? Oke, siapa? Who is Mr. Ajat? Nggak setuju ya, jadi nggak kenal ya. Iya, ya. Tapi suka lihat kan? Kalian. Satu ya. Mr. Ajat is my best friend ya. Bapak Ajat adalah teman baik sahabat Bapak ya. He has black straight hair. dia memiliki rambut Untuk menanyakan sahabat ya atau teman, kalian bisa menggunakan kalimat Do you have a best friend?
Ya. Jawabnya apa? Coba Lady tanya ke Mala. Do you have a best friend? Yes, I have. Kalau kamunya? No. No. I. No, I don't have. Ya. Tanya terus nggak mapai, seperti efek domino. Tadi siapa? Kamu tuh nanya tadi nanya siapa? Nah, Nirmala sekarang nanya sok ke belakang. Nanya ke belakang. Boleh. Oke, tanya Sen. Mau nanya siapa? Silakan. Nanya lagi. Oke, nanya lagi. Yes, I have. Ya, pintar-pintar. Nah, kalau nanya, what is he like? Itu nanya apa? Siapa yang tahu? Apa yang kamu Seperti apa dia? Seperti apa dia? Siapa namanya? Raisya. Seperti apa dia? Nah, baru ceritakan. Boleh. Tadi udah nanya Pak Atep. Sekarang tanya Ibu. Bu Asi punya sahabat nggak? Coba tanya ke Ibu gimana nanyanya. Semuanya. Panggil dulu ibunya dong. Bu Astri. Yes, I have a best friend. Tanya lagi, mau tahu nggak seperti apa teman ibu? Coba tanya. Ya, my best friend is him. Pak Atep is my best friend. He is very kind to everyone. He is handsome. He is kind. He is tall. He has tan skin. He has black straight hair. He is a teacher like me. Ya, Pak Atep is the best. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian ini dalam rangka itu. Yuk. Ya, kulitnya. Apa ada, Pak? Matanya. Kulit mata. Boleh yang ini dilihat ya. Siapa yang nggak dapat kelompok? Kerja kelompoknya harus saling menghargai ya, saling bantu ya. Ya. Jangan satu orang berpikir, yang lainnya melihat ya. Jadi bantu temannya ya. Kelompoknya ya. Udah, kelompoknya ini mana? Ya, tugasnya ya. Tugasnya kalian apa ya? Di gambar gimana? Gambar deskripsikan artis atau idola kalian. Ya. Satu aja. Ya. Kalian diskusikan sama kelompok kalian ya. Mau artis, mau idola. Boleh. Ya. His friend name is Andin. She is have a tanned skin, pointed nose. She is tall and have hobby playing basketball. Oke ya. Untuk pelajaran kali ini mungkin dicukupkan sekian. Untuk kalian berkelompok itu harus saling menghargai, saling membantu sama temannya ya. Jangan yang satu bekerja, yang lainnya diam atau menonton saja. Jadi kalian ikut bekerja ya, ikut berpartisipasi ya. Oke. Thank you your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak PP yang terhormat, Bapak Dodo yang telah berkenan hadir dalam acara sesi refleksi setelah observasi supervisi di kelas. Dan bersama saya hari ini tengah ada guru yang menjadi partner dalam belajar, mulai dari pra observasi, observasi dan untuk sekarang pasca observasi. Pak Atep Suhendi SS. Pak Atep, terima kasih atas waktunya. Jadi Pak Dodo ini Pak Atep, rekan saya bahasa Inggris. Beliau mengajar kelas 7 dan 8 dan kelas yang diobservasi adalah kelas 7 ya Pak ya? Baik, Bapak bagaimana perasaannya, pembelajarannya menurut Bapak berjalan lancar waktu itu? Alhamdulillah untuk pembelajaran waktu hari Kamis ya, alhamdulillah berjalan lancar, dan setelah melakukan diferensiasi KSE yang 5 itu, ya lalu budaya positif, rasanya siswa lebih belajar aktif, lebih terlibat karena teksnya lebih banyak, beragam, anak lebih semangat dalam belajar dan antusias dalam belajar. Jadi Bapak merasa setelah mengimplementasikan diferensiasi KSE yang 5 itu dan budaya lebih baik ya Pak ya. Mungkin ada hal lain yang Bapak rasakan, poin-poin yang Bapak rasakan selain mungkin bisa diperjelas Pak, efeknya itu seperti apa yang Bapak rasakan? Ya, ketika saya memberikan topiknya itu descriptive text ya, anak-anak lebih terlibat, terus punya alasan yang asli untuk terlibat dalam topiknya itu gitu ya. Karena sebelumnya tentang public figure. Tentang public figure ya, descriptive bebas begitu. Bebas ya. Tapi sekarang Bapak lebih ke tentang teman ya. Lebih ke tentang teman. Baik. Bapak bagaimana kalau saya lihat salah satu poin yang kita sama-sama diskusikan waktu itu penggunaan selain tadi aspek diferensiasi, aspek HSE sama budaya positif, kita menggunakan kontekstual gitu ya. Kita menggunakan kontekstual teaching learning, dan salah satunya penglibatan anak ya untuk memotivasi anak itu dengan adanya game dan ice breaking. Bagaimana Bapak menurut Bapak? Ya, untuk pembelajaran saya menggunakan Pak Eta ya, dulu ya. jangan saya Dan saya berhasil menggunakan teknologi ya dalam pembelajaran, dan sebenarnya saya juga mau menggunakan yang smartphone yang besar ya. Oh iya. Untuk gitu ya. Tapi kemarin smartphone-nya digunakan kebetulan lagi digunakan ya. Nah, jadi Pak Atep ini berhasil ya, saya juga melihatnya Pak Atep benar-benar berusaha memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk pembelajaran anaknya. Karena ini ya Pak, topik yang Bapak itu ingin visualisasi dengan gambar ya. Ya. Kalau kaitannya dengan visualisasi gambar, menurut Bapak bagaimana pembelajaran? Saya merasa visualisasi sangat penting dalam pembelajaran, dan hasil diskusi dengan Ibu Asri ya, penting juga ternyata untuk menganeksaragamkan kesulitan yang ada di teks Ibu ya. Iya. Baik, karena sebelumnya Bapak di siklus sebelumnya Bapak menggunakan satu jenis teks ya Pak ya. Iya. Tapi memang audio saya lihat juga itu sudah bagus sebetulnya. Hanya saja tingkat kesulitannya sekarang sudah dibedakan, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang mudah dan susah. Dan anak bagaimana Pak? Lebih terlibat ya? Iya, lebih terlibat, dan anak juga saya berikan BIM, speaking, iya, supaya lebih berkonsentrasi gitu. Lebih konsentrasi, lebih senang ya Pak ya? Senang. Baik, itu berarti ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, aspek yang ingin Bapak fokuskan adalah penggunaan teknologi ya Pak ya? Lalu implementasi pembelajaran diferensiasi, budaya positif, dan keterampilan sosio-emosional. Juga Bapak ini adalah kontekstual ya, kontekstual dan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Wah, nampaknya Bapak sudah lengkap sekali ya. Dan apa Bapak rencana tindak lanjut ke depan yang akan Bapak laksanakan untuk pembelajaran rencana ke depan Bapak apa? Ya, kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi, lebih kembangkan lagi pembelajaran
akan mungkin diskusi lagi sama ibu bantuannya supaya lebih hal ini aja ya. lancar gitu ya. Iya. Baik Bapak. Mungkin Pak Dodo ada yang ditambahkan? Oh iya Bapak. Ini Pak Atep, bagaimana perasaan Pak Atep selama ini? Pak Atep itu sudah mengajar berapa lama ya? Maaf Pak Dodo, betul saya belum ini ya menggali perkenalan dulu. 2016 ya. Bagaimana menurut Bapak mengajar itu? Menyenangkan, sulit atau bagaimana? Alhamdulillah ada suka dukanya, ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Baik, yang menyenangkannya apa Pak? Pesan-pesan Bapak ketika di kelas yang menyenangkan itu apa? Ketika siswa-siswa itu merasa senang belajar, jadi gurunya juga senang gitu ya. Tidak ada apa yang nervous gitu ya, tidak ada tegang ya. Kalau siswanya apa ya suka main gitu Iya, jadi suka risih ya. Jadi pengkondisian itu penting ya, pengkondisian dan raport hubungan dengan siswa. Kalau menyebalkannya Bapak, tadi ya Bapak bilang apa? Menyebalkan ketika anak nggak bisa diatur. Iya. Baik, menurut Bapak siswa kelas kecil, kelas besar, kelas kecil atau kelas dewasa ada bedanya nggak Pak? Ada. Kalau kelas kecil kita menerangkan dari dasar itu ya. Kalau siswa yang atas besar ya. Yang dewasa. Bapak pernah mengajar yang tingkat dewasa SMA gitu? 9 ya, bagaimana menurut Bapak mengajar? 9 lebih cepat mengerti gitu. Sekali menerangkan kelihatan Paham ya. Kalau yang dasar kita harus beberapa kali Baik Bapak, saya rasa cukup. Ya baik Bapak, terima kasih Pak Dodo. Saya rasa cukup. Jadi tadi Bapak sudah sedikit cerita tentang pengalaman mengajar yang umum, juga pengalaman mengajar khusus sesi kita waktu itu, dan juga rencana tindak lanjut Bapak ke depannya. Jadi kita nanti akan lebih belajar kembali lagi sama-sama tentang pembelajaran diferensiasi, 5 KSE dan budaya positif. Mungkin itu Pak Atep, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.